Setelah kurang lebih 13 bulan berlalu, akhirnya iQOO Indonesia memperbarui penawaran smartphone high performance kelas menengahnya melalui kehadiran iQOO Z9 series. Tersedia dalam dua seri, iQOO Z9 5G jadi opsi yang paling premium, bawa banyak penyempurnaan dibandingkan generasi sebelumnya. Selain mengutamakan kualitas kamera, kini semakin banyak konsumen yang menjadi smartphone dengan performa kencang demi menunjang keperluan gaming, baik sekadar hobi maupun lebih profesional. Menjadi sub-brand dari Vivo, iQOO hadir dengan positioning khusus, membawa smartphone yang pas untuk gaming dengan desain lebih stylish di segmennya. Kabar baiknya, tidak hanya performanya saja yang patut diacungi jempol. Begitu pula aspek lainnya seperti layar, kamera, sampai baterainya yang sulit untuk bisa dipahami, bagaimana iQOO bisa sematkan kapasitas yang di atas rata-rata pada smartphone dengan profil tipis. Sejak kehadiran pertamanya di Indonesia, smartphone iQOO selalu hadir dengan desain yang stylish, namun juga tidak begitu mencolok, alias tidak mencerminkan smartphone berperforma tinggi kebanyakan. Desain iQOO Z9 5G pun demikian, hadir dalam profil sangat ramping, dan modul kamera lebih modern seolah seperti sebuah kamera phone. Desain iQOO Z9 5G sangat mirip dengan iQOO 12, baik dari sisi depan maupun belakang. Permukaan bodi belakangnya tidak licin dan bisa samarkan bekas sidik jari secara efektif. iQOO Z9 5G punya profil tipis dengan ketebalan hanya 7,99 mm dan bobot kurang dari 195 gram. Bodi belakang terbuat dari plastik komposit, namun material lain seperti kerangka, bingkai, dan kaca depan menggunakan bahan yang diperkuat demi daya tahan fisik lebih kokoh. Sertifikasi IP64 membuat smartphone iQOO terbaru satu ini tahan dari debu dan cipratan air. Tidak sampai di situ, iQOO Z9 5G sematkan teknologi khusus yang membuat layarnya tetap bisa dioperasikan normal meski sedang basah, alias bisa tetap digunakan dalam cuaca gerimis hujan sekalipun. Berkualitas dengan angka yang fantastis. Kalimat tersebut menurut kami pas untuk menggambarkan layar iQOO Z9 5G. Kalau dibandingkan dengan yang kemarin, upgrade-nya sangat banyak, hampir di semua aspek. Dari IPS LCD, kini sudah AMOLED. Dari 120 Hz, kini sudah 144 Hz setara flagship gaming. Dari 6,64 inci, kini dimensinya 6,78 inci dengan keempat sisi bezel tipis. Sudah mendukung resolusi hingga 1,5K, 1 miliar warna, sampai tingkat kecerahan maksimum 4500 nits. Tidak hanya itu, layar iQOO Z9 5G juga sudah mengantongi 2 sertifikasi dari SJS, baik untuk emisi cahaya biru dan low flicker berkat 3840 Hz PWM. Artinya, tidak akan membuat mata lelah dan tetap jelas meski dalam tingkat kecerahan rendah, mendukung always on display, dan juga sudah terintegrasi bersama in-display fingerprint sensor yang sangat bisa diandalkan. Sama halnya dengan peningkatan yang dibawa oleh flagship terbarunya, kualitas kamera iQOO Z9 5G membawa peningkatan positif, tampil dalam desain modul kamera baru. Walau terlihat ada 2 lingkaran, sejatinya hanya ada 1 sensor saja yang benar-benar fungsional, sementara sensor kedua hanya berjenis depth sensor untuk efek bokeh. Kabar kurang baiknya, tidak ada ultra wide angle untuk ambil foto 0,5. Kabar baiknya, sensor utamanya cukup bisa diandalkan, karena menggunakan Sony IMX882 50 megapiksel. Meski dimensi sensornya hanya setengah inci, kualitasnya cukup memuaskan, besar kemungkinan juga berkat ISP dari chipset yang dimanfaatkan secara maksimal. Selain respon shutter yang cukup cepat, kamera iQOO Z9 5G juga bisa hasilkan gambar memuaskan di berbagai kondisi pencahayaan.
Saturasinya sedikit di atas rata-rata, membuatnya pas untuk dibagikan langsung tanpa proses edit. Mode portraitnya mendukung 2 kali zoom, night portrait, hingga sejumlah filter menarik. Sayangnya efek portrait tidak tampil secara real-time, meski setelah foto diambil, tingkat diafragma dan titik fokus bisa diatur kembali. Saat pencahayaan dirasa kurang, kamera iQOO Z9 5G bisa secara otomatis mengaktifkan mode malam, termasuk pada mode portrait, sehingga tak perlu akses mode malam secara manual. Overall, untuk sebuah smartphone yang mengutamakan performa, hasil fotonya tergolong sangat memuaskan. Membawa tampilan FunTouch OS yang sudah sangat khas pada smartphone iQOO maupun Vivo. iQOO Z9 5G telah menjalankan versi Android 14. iQOO sendiri janjikan setidaknya 2 kali pembaruan OS dan 3 tahun pembaruan keamanan rutin. Bisa dibilang standar saja dan tentu tertinggal ketika dibandingkan dengan, semisal, Galaxy A35 yang punya jaminan pembaruan OS 4 tahun. Tampilan antarmuka FunTouch OS terbilang rapih dan mendekati Android murni, meski banyak kustomisasi yang tersimpan di dalamnya. Sedikit keluhan ada pada setup awal yang membuat iQOO Z9 5G memiliki cukup banyak bloatware. Kabar baiknya, hampir semua bisa di-uninstall. NFC ada, bisa multifungsi termasuk replikasi kartu akses, sensor inframerah. Ada juga bisa jadi pengganti remote untuk perabot rumah. Smartphone ini tidak memiliki jack audio 3,5 mm, dan slot kartunya hanya bisa menampung 2 kartu nano SIM tanpa slot micro SD. Jadi pastikan bila kapasitas 256 GB sudah cukup untuk menyimpan koleksi media dan game milik Anda. Vibration motor pada iQOO Z9 5G juga sudah cukup presisi, alias sudah cukup nyaman untuk diaktifkan pada saat sedang mengetik lewat keyboard QWERTY virtual. Multitasking memanfaatkan layarnya lega juga terasa nyaman lewat split screen dan jendela kecil yang bisa diatur posisinya. Dibandingkan seri Z7 Supernova Orange yang sudah pernah saya ulas sebelumnya, performa iQOO Z9 5G bisa dibilang meningkat secara signifikan, lebih kencang dan juga lebih efisien. Salah satunya berkat penggunaan chip yang tergolong baru, yakni Snapdragon 7 Gen 3 dari Qualcomm. Gunakan fabrikasi 4 nanometer TSMC dan punya skor Antutu kurang lebih 25% lebih tinggi. Benefit dari penggunaan chip baru adalah AI engine khusus yang bisa memproses fitur kecerdasan buatan lebih cepat dan lebih hemat daya. Lalu untuk menjaga agar suhu tetap terjaga, vapor chamber cooling dari seri flagship diturunkan ke iQOO Z9 5G. Punya area 200% lebih luas, kini hingga 6 mm persegi. Kombinasi RAM 12 GB LPDDR4X dan jenis storage UFS 2.2 juga sudah sesuai dengan segmen harganya. iQOO berani memberikan jaminan performa tetap mulus hingga 50 bulan. Sudah mulai umum dilakukan oleh vendor smartphone masa kini, meski durasinya lebih lama 2 bulan. FunTouch OS yang sudah matang sepertinya juga turut berkontribusi terhadap performa buka tutup aplikasi serta multitasking yang instan alias sat-set, termasuk ketika mengaktifkan refresh rate 144 Hz. Untuk bermain sejumlah game berat pun bisa dilibas secara mantap. PUBG Mobile dengan setting grafis Smooth Ultra bisa berikan performa stabil, walaupun bisa pakai opsi HDR Extreme. Sementara untuk MLBB bisa dengan setting grafis Super Ultra. Bagian lain yang buat saya cukup mengesankan dari smartphone ini ada pada sektor baterainya. Kayaknya iQOO pakai sihir deh. Bisa-bisanya kasih kapasitas 6.000 mAh untuk baterai iQOO Z9 dalam profil setipis ini dengan berat yang juga standar. Jawabannya adalah Ultra Thin Graphite Battery jenis baru. Singkatnya, jenis baterai baru ini memungkinkan kapasitas mAh lebih besar dalam dimensi yang sama seperti baterai konvensional. Dikombinasikan dengan chip baru dari Qualcomm, tentu sangat berpengaruh ke masa pakainya. Untuk penggunaan standar sampai sedikit intensif, bisa sampai hampir 2 hari penuh.
Hal ini membuat iQOO Z9 5G juga pas untuk smartphone sekunder, aman untuk mengaktifkan mobile hotspot seharian, dan tentunya untuk bermain game. Bahkan karena ini, nggak sekali saya pakai iQOO Z9 5G sebagai power bank untuk iPhone, cukup colok kabel USB-C standar. iQOO juga memberikan jaminan bila masa pakai baterainya masih tetap prima hingga 4 tahun pemakaian. Mengisi daya baterai iQOO Z9 5G juga masih tergolong instan berkat 80 watt flash charge. Mengisi 30 menit bisa mencapai 60%, sementara untuk mencapai penuh tidak perlu melewati 60 menit. Tergolong cepat untuk kapasitas baterai besar. Dari semua keunggulan di bawah, yang menurut kami masih bisa ditingkatkan adalah kelengkapan sensor kamera belakang, jaminan pembaruan OS, tampilan antarmukanya yang tidak terasa ada penyegaran, serta tidak ada gimmick fitur AI sama sekali. Tentu poin-poin ini bergantung dari kebutuhan masing-masing. Walaupun tanpa gimmick AI, komposisi hardware yang dipilih iQOO untuk disematkan ke dalam iQOO Z9 5G bisa dibilang sangat pas untuk segmen yang disasar. Menjadi smartphone dengan performa kencang, namun dengan kamera yang masih bisa diandalkan. Tampil dalam profil tipis non-stylish, sekaligus punya baterai yang tahan lebih dari seharian penuh.